Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semuanya, kembali lagi bertemu di channel kami, Giga Sinergi Motor, channel yang mengupas tentang AC, mesin, kabel-kabel, dan scan ecu. Bagaimana kabar sobat YouTube semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, lancar rezekinya, serta sukses buat kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini ada customer kami mengeluhkan AC-nya nggak dingin pada unit mobil Honda Freed ya tahun 2009. AC-nya nggak dingin. Setelah kami lakukan analisa tentang kebocoran ya, mulai dari kompresor, selang-selangnya, kondensor, sama nanti yang terakhir kita akan cek juga evaporatornya ya. Untuk kompresor, setelah kita lepaskan, ternyata di bagian depan sini nih, ini ada sedikit rembes nih, ya, itu rembes. Ini kemungkinan besar ada kebocoran di bagian depan dari subsilnya ya. Nanti kita akan bongkar, akan kita ganti subsilnya ya. Terus cara melepaskan kompresor juga lumayan agak ribet ini ya. Cuman untuk saya pribadi, saya lepaskan ininya nih, apa nih, fan radiator komplit semuanya diturunkan, jadi memberikan ruang, mempermudah tangan untuk menjangkau ke sana. Nah nanti berikutnya setelah kita cek kompresor, kita juga cek kondensornya ya. Harus teliti ya, kita harus teliti, kita harus lihat setiap sudut-sudutnya apakah ada indikasi kebocoran. Kalau memang ada indikasi, kita juga nanti akan turunkan sekalian. Namun sepertinya kondensor masih bersih, kering, nggak ada indikasi kebocoran. Berikutnya nanti kita akan cek evaporator bagian dalamnya. Untuk melepaskan evaporator Honda itu tanpa membongkar dashboard ya, cukup hanya bagian sebelah kiri aja nih, sama melepas laci. Nanti kita lepaskan blower kipasnya. Nah baru berikutnya evaporator, posisinya ada di tengah-tengah sini ya. Ini sama seperti mobil Mitsubishi Pajero, terus Nissan Grand Livina itu adanya di sebelah kanan. Jadi tanpa membongkar dashboard ya, cukup hanya membuka laci, terus cover bagian bawah. Terus ini apa namanya, karpet ini, karpet dasarnya kita angkat nanti ya. Soalnya di sini ada gabus ini, spons gabus agak lumayan tebal juga ya, bisa 7 sentian ini tebalnya. Ini biar nanti setelah ambil akan memberikan ruang untuk bisa menarik keluar box blower kipasnya. Oke, nanti kita akan keluarkan lagi. Lanjut. Baik sobat YouTube semuanya, ini karpet dasarnya udah diangkat ya, jadi ruang bawahnya lebih lega ya, lebih longgar. Nanti bisa memberikan jalan keluar untuk box blower ini. Oh ya, untuk kali ini kita ditemani anak-anak PKL dari SMK Arif 9 Pirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ini ada Mas Aditya nih. Coba mas dia ya, tuh dia ada Mas Aditya nih ya. Oke, sekarang ganti yang lain, coba Mas Lutfi nih. Tuh ada Mas Lutfi belajar membongkar box blower kipas. Ada satu lagi Mas Riswanto. Ini dia anak PKL Marif 9 Lirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Ini ada ventilasi udara ya, ini dilepas juga sebelumnya. Ini ventilasi udara. Ini ada skrup 2 biji, satu sama sini nih.
baru bisa memberikan ruang yang lebih longgar. Setelah itu baru kita tarik keluarin. Oke, ini kipas blurnya udah terlepas. Nanti posisi evaporator ada di tengah-tengah sana. Ini ada ventilasi udara ya, ini dilepas juga sebelumnya. Ini ventilasi udara. Ini ada skrup 2 biji, satu sama sini nih. Baru bisa memberikan ruang yang lebih longgar. Setelah itu baru kita tarik keluarin. Oke, ini kipas blurnya udah terlepas. Nanti posisi evaporator ada di tengah-tengah sana. Untuk mengeluarkan evaporator pada unit mobil Honda, dia ada di dalam sini. Ini terhalang sama cover ini nih. Ini ada beberapa skrup yang menguncinya. Ini dilepaskan. Atas juga ada nih. Sama nih di belakang sini ada nih satu nih yang buat nanti kita akan lepaskan. Baru setelah itu kita cabut covernya. Di bagian sini ada satu skrup yang nahan ya, jadi skrup ini posisinya ngumpat, nggak kelihatan. Jadi ini harus dilepas dulu, soalnya kalau nggak terlepas skrupnya dia akan tertahan covernya. Sama yang belakang sini juga nih ya, ada ya. Jadi kalau semuanya skrup udah terlepas, baru kemudian kita tarik covernya. Nah ini dia. Nah, ini baru kita akan lihat bagian dalam ininya nih. Ini dia nih, ini ekspansinya sama ini bagian dalaman evaporatornya nih. Sepertinya ada indikasi basah nih ya. Kelihatan ada rembesan oli nih, agak berminyak. Nanti kita akan turunkan sekalian evapnya. Untuk melepaskan evaporator dari ekspansi, kita gunakan kunci L ini. Kunci L 2 biji dengan ukuran 3,5 ya. Nanti kita akan lepaskan dulu ekspansinya, baru kita keluarkan evaporatornya. Ini kunci L nya sudah terlepas. Ini di belakang sini tadi ada ini ya, ada cover yang menghalangi pipa ekspansi. Ini juga harus dilepas ya, ada skrupnya di tengah-tengah ini satu nih. Ini lagi di belakang sini. Ini setelah terlepas semuanya, ekspansi pipa bagian depan sana juga dilepas, baru kita kemudian akan cabut ekspansinya. Nah ini dia, kita lihat pipa dulu ya, baru nanti evaporatornya keluarin. Nah ini dia. Oke sobat YouTube semuanya ya. Jadi penyebab AC nggak dingin itu banyak ininya, banyak komponen-komponen yang harus diperiksa ya. Yang pertama adalah ini kompresor. Kompresor ini tingkat kebocorannya biasanya yang sering terjadi di subseal sama bodi nih ya. Kemudian setelah itu kondensor ya, kita cek setiap sudut-sudutnya ada kebocoran apa enggak, harus teliti. Berikutnya juga yang sering bocor juga dari sisa ini ya, selang ini nih, selang high pressure, selang tekanan tinggi. Terus kemudian yang terakhir adalah ini evaporator ya. Ini evaporator ini juga rawan bocor, soalnya dia posisinya berada di tempat yang lembab, embun, jadi gampang berjamur dan korosi ya. Jadi selain kebocoran, trouble AC nggak dingin adalah diantaranya dari sistem perkabelan atau sistem kelistrikan ya. Jadi ada sikring ataupun kabel yang nggak sampai strumnya, bisa dipengaruhi dari sikring, relay, saklar atau ECU-nya ya. Kemudian yang ketiga, penyebab AC yang nggak dingin meskipun freon masih cukup, volume isinya, dan
kabel-kabelnya bekerja dengan normal. Tetapi kalau sistem kompresi atau mekanisme kerja kompresor di dalam ini nggak menghasilkan tekanan atau tendangan, ia juga tetap tidak dingin ya. Jadi ada 3 itu yang sangat berpengaruh dalam sistem kinerja AC mobil ya. Jadi dari kebocoran yang meliputi evaporator, kompresor, kondensor dan selang-selang, terus sistem kelistrikan ya, dari kabel-kabel, fuse, relay, switch atau saklar, terus sensor LPS, low pressure sensor, atau dari ECU ya. Terus yang terakhir adalah ini ya, kompresor ya. Kalau dia kompresinya lemah, AC juga tidak dingin meskipun listriknya normal, volume isi frennya cukup, tekanannya. Tapi kalau kinerja kompresornya ngempos, lemah, AC juga tidak dingin ya. Oke sobat YouTube semuanya, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan apalagi ya, subscribe ya, aktifkan lonceng notifikasinya. Terus yang terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.